pemasangan eartag pada sapi-sapi kita. Seperti kita lihat indukan yang berkalung ini kita kasih nomor 4, juga berfungsi untuk mengetahui kapan waktunya sapi tersebut kawin. Yang bergerak di bidang breeding sapi Bali ini merasa bersyukur karena di tahun pertama berdirinya peternakan kita ini kita sudah bisa. Sore mitra RBM, di awal bulan Juni 2026 ini, tepatnya pada hari ini, hari Rabu. Saat ini kita berada di Petak 2 Miniren Sumbersari sambil melakukan pengawasan terhadap sapi-sapi kita yang lagi merumput. Kita sempatkan untuk ambil gambar tentang sapi-sapi kita pada sore hari ini. Kita saksikan sapi-sapi kita sedang beristirahat setelah 1 hari merumput di Petak 2 Miniren Sumbersari ini. Ada di kelompok pertama berjumlah 8 ekor. Ini terdiri dari 1 pejantan besar, 1 anakan jantan yang ini, sisanya ini betina, ini betina. Jadi ada 6 ekor betina kita yang ada di kelompok pertama ini. Selanjutnya di kelompok kedua ini ada 6 ekor, semuanya adalah betina dengan rincian yang 3 ekor adalah indukan, yang 3 ekor adalah anakannya ini. Kita saksikan sapi-sapi kita sudah pada kenyang setelah merumput 1 hari. Saatnya beristirahat di bawah pohon sawit yang ada di Petak 2 Miniren Sumbersari. Di Petak 2 Miniren Sumbersari ini sawit kita masih berumur sekitar 4 tahun. Kurang lebih sama dengan sawit-sawit yang ada di Petak 1 Miniren Sumbersari. Karena sawitnya masih kecil, pendek, beresiko buat kita. Yang mana sawit-sawit kita ya terpaksa kita relakan untuk ikut dimakan oleh sapi-sapi kita. Karena rumput-rumput kita di Miniren Sumbersari ini belum bagus, masih kecil, pendek-pendek. Sebagaimana kita saksikan saat ini, rumput-rumput yang ada di Miniren Sumbersari ini masih kecil. Kemungkinan 1-2 bulan lagi baru bisa merata dan terlihat bagus atau menghijau. Ada beda tipis antara Petak 2 dan Petak 1 Miniren Sumbersari ini. Karena Petak 1 lebih dulu dikerjakan, untuk rumput-rumputnya lebih banyak ada di Petak 1 Miniren Sumbersari. Untuk kegiatan pekerja kita hari ini adalah pemasangan eartag pada sapi-sapi kita. Seperti kita lihat indukan yang berkalung ini kita kasih nomor 4. Indukan nomor 4 ini adalah bagian dari kelompok pertama atau yang datang pertama, 8 ekor yang terdiri dari 1 pejantan banteng, 1 anakan jantan, dan yang 6 ekor adalah betina. Untuk yang nomor 10 ini adalah anakan yang masuk di dalam kelompok 10 ekor sapi-sapi kita. Kelompok yang 8 ekor yang datang pertama kali pada Miniren Sumbersari ini. Pemasangan eartag pada sapi-sapi kita yang ada di Miniren Sumbersari ini adalah untuk memudahkan pencatatan
memudahkan perawatan atau memudahkan identifikasi terhadap sapi-sapi itu sendiri terkait perawatan-perawatan apa saja yang sudah kita lakukan pada sapi tersebut. Dengan melakukan pencatatan melalui AirTag yang terpasang pada sapi-sapi kita, kita mengetahui sapi yang mana saja yang sudah dilakukan perawatan, baik itu penyemprotan kutu, pemberian obat cacing, atau perawatan-perawatan yang lainnya. Di depan kita adalah indukan dengan nomor AirTag 002. Ini adalah indukan tertua nomor 2 dengan tanduk panjang yang ada di Miliaran Sumbersari ini. Indukan nomor 2 ini datang bersama dengan rombongan kedua yang terdiri dari 6 ekor, yang mana 6 ekor tersebut adalah 3 indukan dewasa dan 3 anakan. Ini indukan yang paling tua dengan nomor AirTag 001. Selain seperti yang saya sebutkan tadi, AirTag yang kita pasang pada sapi-sapi kita juga berfungsi untuk mengetahui kapan waktunya sapi tersebut kawin atau bahkan kapan waktunya sapi-sapi tersebut melahirkan. Karena dengan memberikan nomor AirTag pada sapi itu, kita bisa melakukan pencatatan pada saat kelahiran. Pada saat melahirkan, kita akan catat waktunya, kita akan catat anakannya, kita akan catat jenis kelamin dari anaknya, dan sekaligus nanti anaknya itu kita juga pasangkan AirTag. Jika kita sudah mencatat, berarti mengetahui kapan waktunya sapi tersebut melahirkan. Karena kita sudah mengetahui kapan saat dia melahirkan, kita bisa estimasikan kapan waktunya sapi-sapi tersebut dikawinkan atau kawin secara alami di Miliran. Dan kita bisa monitor perkembangannya setelah melewati masa kehamilannya, kita bisa perkirakan. Jadi estimasi kelahirannya di bulan berapa, kita bisa prediksi itu karena kita melakukan pencatatan pada saat perkawinannya. Dengan mengetahui masa atau waktu perkawinan dan mengestimasikan waktu kelahiran, kita selaku peternak atau perawat dan pengelola peternakan bisa mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk menyambut kelahiran dari anakan-anakan sapi kita ke depannya. Dengan pemasangan AirTag tersebut, kami juga bisa untuk memperkirakan rotasi atau putaran perawatan terhadap sapi-sapi nanti ke depannya, seperti pemberian obat cacing yang kita lakukan setiap 3 bulan. Kita catat waktunya, sapi-sapi nomor berapa saja yang sudah kita berikan, sehingga kita bisa memilih di antara sapi-sapi yang kita kasih AirTag atau penomoran tersebut. Kita bisa mengetahui sapi mana yang belum diberikan obat cacing, sehingga semua sapi-sapi yang ada di peternakan ini bisa terawat dan bisa menerima pemberian obat cacing secara keseluruhan. Di kesempatan sore hari ini, kami selaku pengelola dari LBM Berau yang bergerak di bidang breeding sapi Bali ini
merasa bersyukur karena di tahun pertama berdirinya peternakan kita ini, kita sudah bisa mengisi petak-petak kita dengan sapi kita sebanyak 14 ekor, dan bisa melakukan perputaran grazing dengan rotasi di petak 1, 2, 3. Biarpun dengan kondisi rumput yang masih belum maksimal, tapi kita bisa menjalankan semua pekerjaan ini. Dan sapi-sapi kita terpantau sehat-sehat, terpantau bersih, tanpa ada sakit atau penyakit. Dan dengan kondisi yang seperti ini bisa bertahan lama. Kedepannya kita bisa punya harapan kalau hasil dari breeding kita ini nanti akan mendapatkan pedetan atau anakan-anakan sapi yang berkualitas. Saya rasa cukup sekian pengawasan kita pada sore hari ini, di hari Rabu awal bulan Juni tahun 2026 ini. Semoga apa yang kita dokumentasikan pada hari ini menjadi kenangan yang berharga di masa depan, menjadi pelajaran bagi kita, bagi generasi-generasi muda atau generasi mendatang di LBM Bro ini, untuk dijadikan bahan evaluasi supaya kinerja ke depan bisa menjadi lebih baik. Dan peternakan kita, Lembu Borneo Makmur Kabupaten Berau, bisa berkembang, bisa maju, bisa menjadi besar, sehingga bisa menjadi tulang punggung atau penyedia bibit-bibit sapi di Kabupaten Berau khususnya, atau di Kalimantan Timur pada umumnya.